Ada banyak banget kenyataan-kenyataan hidup yang kita sulit sekali menerima karena nggak ngerti, karena nggak sesuai harapan. Jadi kita nggak bisa terima itu. Maka makna dari takdir bukan hanya tentang kenyataan-kenyataan yang sedang kita hadapin. Ringkasnya, karena kalau takdir itu hanya sekedar kenyataan yang harus kita terima, gak selalu kita mampu menerima kenyataan itu. Ada banyak banget kenyataan-kenyataan hidup yang kita sulit sekali menerima karena gak ngerti, karena gak sesuai harapan. Jadi kita gak bisa terima itu. Maka makna dari takdir bukan hanya tentang kenyataan-kenyataan yang sedang kita hadapin. Ringkasnya, ini ada satu quotes tentang takdir yang saya bikin ya. Takdir itu bukan tentang peristiwa apa yang sedang kamu alami, tapi tentang rencana besar apa yang sedang disusun untuk kamu dengan peristiwa-peristiwa itu. Jadi ada dua kata kunci di dalam kalimat ini, peristiwa dan rencana. Selama ini kita memahami takdir hanyalah peristiwa-peristiwa, potongan-potongan peristiwa dalam hidup kita. Saya kehilangan, saya gagal, saya ini, saya itu. Yang buruk-buruk atau yang baik, saya dapat ini, saya dapat itu. Hanya peristiwa yang kita notice tentang takdir. Padahal yang lebih dalam dari itu, takdir bukan tentang peristiwa aja. Takdir itu justru tentang ada rencana besar apa yang sedang disusun untuk saya dari peristiwa-peristiwa itu. Walaupun peristiwanya menurut kita buruk, tapi ada rencana baik, ada rencana besar. Kita baru akan mengerti itu setelah minimal 10 tahun. Setelah minimal 10 tahun. Maksimal bisa 15 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Tapi paling cepat menurut saya, dari bacaan-bacaan kisah para anbiya dan pengalaman pribadi, minimal 10 tahun kita baru ngerti. Kalau dihubungkan dengan yang narasi yang tadi, itulah hidup. Dia ngasih kita ujian, baru ngasih kita pelajaran. Antara ujian sampai ke pelajaran kadang takes time sekitar 10 tahun atau lebih. Jadi siapa tadi? Miftah dan teman-teman sekalian, kalau Miftah tuh ngerasa sekarang kayak gersang, sulit sekali untuk menangis karena cinta, sujud dengan lapang dada dan seterusnya. Karena masih ada satu beban dan ganjelan di hati Miftah yang gak terjawab tentang takdir. Miftah memaknai takdir adalah potongan-potongan peristiwa, baik ataupun buruk. Walaupun yang sering kita rasakan itu yang buruk menurut kita secara subjektif. Tapi kalau kita percaya, takdir bukan hanya potongan-potongan peristiwa yang acak, tapi dia sebuah rencana besar, rencana baik di masa depan yang disusun melalui potongan-potongan peristiwa ini. Kayak puzzle. Potongan puzzle itu kalau kita ambil satu potong, kita nggak ngerti ini apa nih. Tapi kita harus sabar nyusun 1, 2, 3 terus. Nanti mulai setengahnya udah mulai kelihatan nih. Oh ini ternyata gambar kucing. Oh ini ternyata gambar bunga. Kalau cowok mungkin oh ini ternyata gambar mobil, motor. Yang favorit kita, oh bagus ya gambarnya. Setelah setengah kita nyusun puzzle-puzzle yang rumit tadi. Nah banyak orang yang menyimpulkan puzzle yang utuh itu dari 1-2 potongan terpisah. Hidup aku aneh banget. Warnanya hitam, terus kayak gak jelas gitu. Oh ternyata itu roda, tapi cuma sebagian kecil. Jadi kita gak bisa nyimpulin itu kalau baru dapat 1-2 potong. Kumpulin aja, jalanin. Mungkin setengah jalan nanti baru kebaca tuh, oh ini. Begitu udah utuh, maka puzzle itu punya nilai, punya value. Makanya Miftah dan teman-teman sekalian, takdir tuh kayak gitu. Dia kayak potongan-potongan yang terpisah dalam peristiwa-peristiwa hidup kita. Tapi hakikatnya bukan apa peristiwanya, apa potongannya, apa gambarnya, tetapi apa rencana besarnya. Kita gak akan mengerti dan gak akan punya value itu sebelum kita ngejalanin dengan sabar. Dan ini bukan hanya tentang satu hal, tapi tentang banyak hal dalam hidup kita.
Saya juga pribadi dulu banyak mempertanyakan hal-hal buruk yang terjadi di masa lalu saya. Saya kehilangan ibu saya dalam musibah tsunami di Aceh. Ibu saya meninggal, kakak saya meninggal, keluarga besar saya banyak yang meninggal. Sementara waktu itu saya masih kuliah di Mesir. Saya nggak sempat ketemu mereka. Saya menyalahkan diri sendiri. Seandainya saya ada di rumah, mungkin saya bisa nyelamatin mereka, bawa lari ibu ke gunung atau apalah gitu. Mempertanyakan masa lalu tentang patah hati, mempertanyakan masa lalu tentang gagal dalam akademik, bla bla bla, banyak hal lah. Tapi setelah 10 tahun, 15 tahun, satu persatu dari itu tuh terjawab. Sampai saya ada di sebuah kesimpulan, kecuali yang kasus ibu ya, sampai ada di sebuah kesimpulan, saya bersyukur semua itu terjadi. Bahkan ibu juga, saya bersyukur ibu Allah panggil pulang dengan sebuah musibah tsunami yang dia meninggalnya tenggelam, berarti dapat pahala syahid. Bahwa ibu meninggal itu nggak bisa dihindari, itu takdir. Tapi bagaimana ibu tenggelam, walaupun tragis dikuburkan secara massal, tapi saya bersyukur kepada Allah, ya Allah makasih ya udah ngasih ibu hadiah syahid, udah ngasih kakak saya hadiah syahid. Saya nggak bisa ngasih hadiah terbaik dalam hidup mereka, Allah yang ngasih hadiah terbaik. Itu kan 10 tahun, 15 tahun, belum lagi tentang patah hati, tentang kegagalan-kegagalan dalam karir, itu tuh kejawab nantinya. Oh ini alasannya, oh ini gambar utuhnya, oh ini tujuannya. Dan pada akhirnya saya pribadi merasakan grateful, sangat bersyukur pernah ngalamin semua masalah-masalah itu di masa lalu. Walaupun di masa itu saya menangisi dan mengeluhkannya.